Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ahmad Hidayat Permana. Saya perwakilan dari kelompok 2 kelas MN19K mata kuliah Statistika Ekonomi Universitas Buana Perjuangan. Saya akan mempresentasikan materi statistika ekonomi mengenai deret berkala dan peramalan. Penerapan metode tren dan variasi musim pada usaha siomay Mang Jaja. Siomay Mang Jaja adalah satu UMKM yang berada di depan kampus kami, yaitu kampus Universitas Buana Perjuangan. Adapun anggota di dalam kelompok 2 kelas MN19K ada 8 orang, yaitu Abdullah Fatah, Adrian Syah Pamungkas, Ahmad Hidayat Permana, Reva Tiansyah Putri, Rizky Ulil Abror, Rudi Agustiam, dan M. Zamhuri Al-Quraisi. Kedelapan anggota tersebut mempunyai tupoksinya masing-masing dalam menjalankan tugas ini. Tujuan, kami mempunyai tujuan kenapa mengolah data ini, yaitu satu, untuk mengetahui metode tren yang paling sesuai pada data penjualan siomay Mang Jaja pada periode 24 Februari 2020 sampai dengan 15 Maret 2020. Dua, yaitu untuk meramalkan penjualan pada hari ke-25, yaitu pada tanggal 20 Maret 2020. Dan yang ketiga, untuk mengetahui indeks musim pada periode 24 Februari 2020 sampai dengan 15 Maret 2020. Baik, kita mulai dengan kumpulan data. Kumpulan data ini adalah data-data yang kita peroleh dengan menanyakan langsung kepada pemilik usaha, yaitu usaha siomay Mang Jaja. Data ini dimulai dari 24 Februari sampai dengan 15 Maret 2020. Jadi kita punya data sebanyak 20. Berikut dengan jumlah penjualannya. Dari kumpulan data, lalu kita menghitung tren dengan menggunakan metode semi rata-rata. Kita punya dua metode. Satu, metode semi rata-rata, dan yang kedua adalah metode kuadrat terkecil. Yang pertama akan kita bahas yaitu mengenai metode semi rata-rata. Data yang kita punya, kita masukkan ke dalam tabel, yaitu data hari dan data penjualan. Kita punya 20 data. Lalu, setelah itu, kita membagi 20 data tersebut ke dalam dua kelompok, yaitu kelompok 1 dan kelompok 2. 20 dibagi 2 berarti 10. Jadi, data 1 sampai data 10 masuk ke kelompok 1, dan data 11 sampai data ke-20 masuk ke kelompok 2. Setelah itu, kita menghitung rata-rata. Nah, rata-rata ini didapatkan dari jumlah data, yang data 1 ini, data penjualan, sampai data 10 itu dijumlahkan. Setelah itu dibagi dengan N. N itu adalah jumlah data. Jumlah datanya di sini ada 10. Maka didapatlah 29,5. Demikian juga dengan kelompok 2. Menghitung rata-rata kelompok 2 yaitu dengan cara data ke-11 ini 40 sampai data ke-20 ini yang 35 ini itu dijumlahkan. Lalu dibagi dengan N. N itu adalah 10 karena 11 sampai 20. Didapatlah 47. Nah, sini. Nah, lalu untuk menentukan nilai dasar, kita tentukan di sini karena datanya ini ada genap meskipun sudah dibagi 2. Di sini kita tentukan antara 5 dan 6. Ini sama-sama bisa dijadikan nilai dasar. Tapi dalam kasus ini kita mengambil 6 sebagai nilai dasar. Nah, kita di sini dikasih 0, kita tulis 0 di sini sebagai nilai dasar, dan di atas 0 itu semuanya minus, dan di bawah 0 semuanya plus. Demikian juga untuk nilai dasar kelompok 2. Di sini kita bisa tentukan 15 dan 16. Karena 15 dan 16 inilah data yang mendekati nilai yang paling tengah. Nah, tapi dalam kasus ini kita mengambil 15 sebagai nilai dasar. Jadi di atasnya 0 kita minus, kita kasih minus, dan di bawah 0 kita kasih plus. Selanjutnya, merumuskan persamaan tren. Yang kita tahu adalah rumus tren itu Y aksen sama dengan A plus BX. Y aksen hari dasar 6 sama dengan 29,15 ditambah 1,94X. Nah, 29,15 ini adalah A, di mana 29,15 ini adalah rata-rata kelompok 1, ditambah dengan B, B-nya ini 1,94. Nah, 1,94 ini didapatkan dari
rata-rata kelompok 2 dikurangi rata-rata kelompok 1 dibagi dengan hari dasar kelompok 2 dikurangi hari dasar kelompok 1. Nah, maka dalam kasus ini adalah 47 dikurangi 29,5 dibagi dengan 15 diambil 6. Hasilnya adalah 1,94. Inilah yang menjadi nilai B. Nah, sedangkan untuk hari dasar ke-25 nih. Y aksen hari dasar ke-15, sorry. Ini Y aksen hari dasar ke-15. Y aksen hari dasar ke-15 sama dengan 47 plus 1,94X. Nah, jadi 47-nya ini adalah rata-rata kelompok 2. Nah, sedangkan plus lalu B-nya ini adalah 1,94X. X ini adalah hari yang akan diramal. Lalu, setelah itu kita lanjut ke peramalan. Meramalkan jumlah porsi yang terjual pada hari ke-25. Seperti yang kita tahu tadi bahwa kita hanya punya data dari hari 1 ke hari 20. Nah, sedangkan kita mau meramal hari ke-25. Jadi, kita melewati 4 hari. Hari ke-21, 22, 23, 24, dan kita mau meramalkan di hari ke-25. Nah, peramalan kelompok data 1, jumlah porsi di hari ke-25 menggunakan persamaan dengan hari dasar 6. Berarti X sama dengan 19. 19 ini didapat dari 25 dikurangi 6, maka hasilnya 19. Inilah yang menjadi nilai X. Maka Y aksen sama dengan 29,5 ditambah 1,94X. Nah, lalu Y aksen sama dengan 29,5 ditambah 1,94 dikali 19, di mana 19 ini adalah nilai X. 1,94 dikali 19 hasilnya 36,86. Nah, maka di sini 29,5 ditambah 36,86, maka Y aksennya sama dengan 66,36 atau mendekati 66,4. Lalu selanjutnya peramalan kelompok data 2. Jumlah porsi di hari ke-25 menggunakan persamaan dengan hari dasar 15. Berarti X sama dengan 10, di mana 10 ini adalah 25 diambil 15. Maka Y aksen sama dengan 47 plus 1,94X. Y aksen sama dengan 47 plus 1,94 dikali 10. 10 ini adalah X. 1,94 dikali 10, maka hasilnya 19,4. Nah, 47 ditambah 19,4, maka hasilnya 66,4. Jadi Y aksennya itu adalah 66,4. Ini merupakan metode yang kedua, yaitu metode kuadrat terkecil. Nah, metode kuadrat kecil mempunyai tabel seperti ini, yaitu kolom hari penjualan kode X, Y kali X, dan X kuadrat. Nah, seperti yang kita tahu sebelumnya, bahwa rumus persamaan tren adalah Y aksen sama dengan A plus BX. Nah, dalam kuadrat terkecil, dalam metode kuadrat terkecil, nilai A dapat kita cari dengan menghitung sigma Y dibagi dengan N. Nah, sigma Y ini adalah data penjualan, semuanya di total dari data 1 sampai data 20, mendapatkan hasil 765. Lalu dibagi dengan jumlah data. Jumlah data ini ada 20. Jadi, 765 dibagi 20, maka kita mendapatkan 38,5. Lalu nilai B ini didapatkan dengan sigma XY dibagi sigma X kuadrat. Nah, sigma XY ini adalah hasil dari data penjualan di sini 25 dikali dengan kode X 9,5. Maka kita akan mendapatkan 237,5. Data yang kedua kita coba 25 dikali dengan minus 8,5, yaitu 212,5. Data yang ketiga 25 dikali minus 7,5, yaitu mendapatkan hasil 187,5.
Lalu setelah data 1 sampai 20 kita jumlahkan, kita cari hasilnya, lalu kita jumlahkan. Nah, jadilah sigma X, Y, yaitu sama dengan 877,5. Lalu dibagi dengan sigma X kuadrat. Sigma X kuadrat ini didapat dengan ini kode X dikuadratkan. Minus 9,5 dikuadratkan, yaitu hasilnya 90,25. Minus 8,5 dikuadratkan, mendapatkan hasil 72,25. Dan seterusnya sampai data ke 20, maka akan mendapatkan sigma X. Di sini yaitu sebesar 665. Maka 877,5 dibagi dengan 665 sama dengan 1,319 atau mendekati 1,32. Jadi persamaan tren pada metode kuadrat terkecil adalah Y aksen sama dengan 38,25 plus 1,32X. Setelah kita menghitung dua metode tadi, yaitu metode semi rata-rata dan metode kuadrat terkecil, selangkah selanjutnya kita menentukan metode terbaik. Karena setiap data yang kita olah itu mempunyai metode terbaiknya sendiri-sendiri. Nah, kita akan menentukan nih, apakah metode semi rata-rata atau metode kuadrat terkecil yang merupakan metode terbaik untuk pengolahan data ini. Oke, yang pertama kita akan mencoba menentukan metode terbaik dengan menggunakan metode semi rata-rata. Nah, di sini kita punya tabel kolom Y, X, Y aksen, Y min Y aksen, dan Y min Y aksen pangkat 2. Langkah pertama yaitu kita mencari hasil dari Y aksen. Nah, Y aksen ini kita cari dulu dengan Y aksen ini kita cari dengan cara 29,5 ditambah 1,94 lalu dikali dengan X. Berarti X-nya di sini minus 5. Jadi 29,5 ditambah 1,94 dikali minus 5. Maka hasilnya 19,8. Nah, lalu yang selanjutnya 29,5 ditambah 1,94 dikali minus 4. Maka akan mendapatkan hasil 21,74. Nah, dan seterusnya sampai dengan data ke 20. Nah, lalu kita lanjut ke kolom yang sebelahnya, Y minus Y aksen. Nah, Y minus Y aksen ini didapatkan dengan cara kita mengurangi Y. Y-nya ini 25 pada data 1, lalu dikurangi dengan Y aksen adalah 19,8. Maka hasilnya 5,2. Data yang kedua di sini 25 dikurangi sama 21,74. Maka hasilnya adalah 3,26. Dan seterusnya sampai data ke 20. Lalu lanjut ke kolom yang paling kanan. Di sini kita punya Y minus Y aksen kuadrat. Nah, data ini diperoleh dengan cara Y min Y aksen ini dipangkatkan. Di sini coba lihat di data 1, 5,2 dipangkatkan, maka hasilnya 27,04. Lalu kita pindah ke kolom 2, nah ke baris 2 yang ini. 3,26 dipangkatkan, maka hasilnya 10,63. 1,32 dipangkatkan, maka hasilnya adalah 1,74. Dan seterusnya sampai data yang paling akhir. Nah, setelah itu, setelah kita cari data 1 sampai data 20, Y min Y aksennya, Y min Y aksen kuadratnya, maka kita akan mendapatkan sigma Y min Y aksen pangkat 2, yaitu sebesar 1761,84. Nah, selanjutnya kita menentukan metode terbaik dengan menggunakan metode kuadrat terkecil. Setelah tadi yang pertama kita menentukan metode terbaik dengan metode semi rata-rata. Nah, menentukan metode kuadrat terbaik dengan metode kuadrat terkecil, yang pertama yang kita lakukan adalah mencari Y aksennya dulu. Nah, Y aksen ini kita cari sama seperti metode semi rata-rata. Kita menjumlahkan dari Y aksen di sini sama dengan 38,25
ditambah 1,32 dikali dengan X. X-nya ini di sini pada data pertama yaitu minus 9,5. Jadi 38,25 ditambah 1,32 dikali minus 9,5. Maka kita akan mendapatkan Y aksen, yaitu 25,71. Dan pada data 2, 38,25 ditambah 1,32 dikali dengan minus 8,5. Maka hasilnya adalah 27,03. Lalu kita jumlahkan sampai dengan data ke-20. Nah, setelah itu kita menghitung Y minus Y aksen kuadrat. Nah, caranya adalah Y ini, Y penjualan ini, data penjualan yang disimbolkan dengan Y dikurangi Y aksen. Nah, Y aksen ini 25,71. Nah, di sini 25 dikurangi 2,71, hasilnya nanti dikuadratkan, maka didapatlah 0,50. Nah, di sini 25 diambil 27,03, hasilnya nanti dikuadratkan, maka didapatlah 4,12 dan seterusnya sampai dengan data ke-20. Setelah kita cari semua dari data 1 sampai data 20, kita jumlahkan, maka hasilnya inilah yang menjadi sigma Y minus sigma Y minus Y aksen kuadrat. Di sini yaitu sebesar 1506,52. Nah, sekarang kita bandingkan antara metode kuadrat terkecil, kita bandingkan sigma Y dikurangi Y aksen kuadratnya antara metode semi rata-rata dan metode kuadrat terkecil. Nah, ini adalah perbandingannya. Jadi metode terbaik itu adalah metode yang sigma Y minus Y aksen kuadratnya itu terkecil. Itulah yang akan kita ambil. Nah, di sini metode semi rata-rata mendapatkan angka 1761,84 dan metode kuadrat terkecil mendapatkan angka 1506,52. Nah, jadi pada data model ini yang paling sesuai adalah metode kuadrat terkecil karena memiliki sigma Y dikurangi Y aksen kuadrat terkecil. Setelah menentukan metode terbaik, kita berlanjut ke dalam variasi musim, yaitu dengan menggunakan metode rata-rata dengan tren. Nah, variasi musim ini itu untuk melihat bagaimana indeks musim terjadi. Jadi nanti bisa melihat antara indeks musim rendah dan indeks musim tinggi dengan dengan kita menggunakan metode rata-rata dengan tren. Nah, untuk menghitungnya, di sini ada perhitungan, yaitu rumusnya Y dibagi Y aksen dikali 100. Nah, pada data 1 di sini 25 dibagi 25,71 dikali 100. Ini hasilnya indeks musim 97,24. Nah, pada data kedua di sini 25 dibagi 27 dikali 100, maka hasilnya 92,49. Dan seterusnya kita hitung sampai data ke-20. Nanti bisa dilihat indeks musim rendah dan indeks musim tinggi. Nah, pada data ini indeks musim rendah terjadi pada data ke-19 dengan angka 60,64, yaitu pada tanggal 14 Maret 2020. Dan musim tinggi kita bisa lihat di sini yang paling tinggi adalah data ke-13 dengan angka 144,40, yaitu pada tanggal 8 Maret 2020. Setelah kita dari awal menghitung perhitungan tren menggunakan metode semi rata-rata dan menggunakan metode kuadrat terkecil, lalu menentukan metode terbaik menggunakan metode semi rata-rata dan metode kuadrat terkecil. Dan yang terakhir, tadi kita menghitung variasi musim menggunakan metode rata-rata dengan tren.
sampailah sekarang kita pada kesimpulan. Kita mempunyai 4 kesimpulan, yaitu A. Metode tren. Metode tren yang paling sesuai adalah metode kuadrat terkecil. B. Persamaan tren. Persamaan tren metode kuadrat terkecil, yaitu Y aksen sama dengan 38,25 plus 1,32X. C. Indeks musim tinggi. Berdasarkan perhitungan variasi musim metode rata-rata dengan tren, indeks musim tinggi terjadi pada tanggal 14 Maret 2020 dengan angka 144,40. Dengan kata lain, indeks musim tinggi terjadi pada data ke-13. Dan indeks musim rendah, ini poin D, berdasarkan perhitungan variasi musim, metode rata-rata dengan tren, indeks musim terendah terjadi pada tanggal 8 Maret 2020 dengan angka 60,64 pada data ke-19. Baik, sekian presentasi dari kami. Mohon maaf bila ada kekurangan dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.